makanya NU kan itu macam-macam. Ya. Ada dia selaku NU karena biologis. Ada juga NU ya karena memang hatinya. Ada juga orang NU cuma kebetulan bersahabat dengan Pak Kambi. Ya. Kemudian Pak Kambi bilang, mau nggak jadi pengurus di NU? Ada juga orang ber-NU ya supaya bisa naik jenjang jabatan. Dia bikinkan apa? Dia bikinkan silsilah. Olehnya itu NU tidak butuh lagi ada istilah latihan pengkaderan NU. Kayaknya di NU tidak ada latihan pengkaderan NU ya. Tidak ada kader NU 1, kader NU 2 tidak ada. Karena itu sudah Islam dan NU itu sudah connect. Atau bagaimana Prof ini? Sehingga tidak ada kan? Atau bagaimana? Prof kan tidak pernah ikut pendidikan kader NU 1, 2, 3 enggak ada. Iya, di NU ini tidak ada pengkaderan. Yang ada pengkaderan IPNU. Iya. Yang ada pengkaderan untuk jadi banser, baru ada pengkaderannya itu. Ya kan? Kemudian PMI, Pataya, ya kan? IPPNU. Di situ ada pengkaderan. Yang Hindunya nggak ada lagi Muslimat. Dengan NU tidak ada pengkaderan karena yang ada itu adalah badan otonomnya dan lembaga-lembaganya yang mengkader. Itu problemnya, maka harus disambung wal ahzu bil jadidil aslah. Penting pengkaderan dalam rangka apa? Menyerap yang sesuatu yang lebih baru. Mungkin itu yang menyebabkan ada PKPNU sekarang atau bagaimana menurut Prof? Salah satu instrumen. Salah satu instrumennya adalah apa yang ditekuni oleh sahabat-sahabat sekarang itu dengan PKP. PKP. Tapi Bang, yang saya paham dari penjelasan Pak Prof tadi, berarti kalau masih seseorang yang masih berproses di PMI, di IPNU, di Patayat apa dan sebagainya itu, sebenarnya dia belum bisa disebut NU. Bolehkah disebut begitu? Atau dia masih sedang berproses untuk menjadi NU? Artinya pernyataan-pernyataan mereka tidak boleh dijudge bahwa menurut NU, menurut ini. Bisa seperti itu, Prof? Ada tingkatan-tingkatan di dalam ber-NU. Ada NU status. Kita ini status. Kita terima given itu status. Kita NU. Kita menerima SK itu status. Ya, kita terlibat dalam struktural adalah status kita sebagai pengurus dan lain sebagainya. Tapi itu belum bermakna apa-apa. Kecuali kalau status itu kita sudah bunyikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk karya, dalam bentuk interaksi, dalam bentuk komunikasi. Komunikasi berbagai macam kita lakukan untuk apa? Untuk menanamkan jaringan antar mereka yang memiliki status NU. Dulu kan sulit, sekarang tidak sulit lagi seperti podcast ini. Kita bisa jadikan sebagai cara untuk meningkatkan dari status sebagai NU menjadi NU yang betul-betul aktif. Jadi bedakan antara NU dengan NU yang aktif. Jadi ada NU pasif, ada NU aktif. Nah, ini masalahnya. Kenapa ini Puang saya harus diperjelas ke sahabat Ras? Karena sekarang ini orang di luar gampang sekali istilahnya itu menyebar hoax tentang NU hanya dari pernyataan orang-orang yang masih berproses di PMI, masih berproses di Ansor, masih proses, tiba-tiba pernyataan beliau sedangkan mewakili NU. Itu sehingga tadi harus diperjelas bahwa seperti yang dibilang Prof tadi ini, kita ini NU itu tidak lagi dalam di wilayah pengkaderan, nanti tamat kaderisasinya di level-level ini baru dicas sebagai NU. Sebenarnya NU itu yang ditampil Zia atau yang diraih Surya? Saya tidak tahu itu karena itu wilayahnya beliau itu. Begini, ada perbandingannya begini, Prof. Majelis Ulama Indonesia. Saya ini kan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Tapi saya bilang, saya ini bukan ulama. Saya ini hanya mengurus ulama. Jadi saya tidak boleh disebut ulama. Saya tidak boleh disebut MUI Sulsel. Saya hanya pengurus Majelis Ulama. Ada kayak juga seperti itu. Jangan sampai dia hanya pengurus NU. Dia bukan NU, dia hanya pengurus NU. Iya, makanya NU kan itu macam-macam. Ada dia selaku NU karena biologis.
Kayak Puang Makai ini ya, punya ayah Puang Gerama, Puang muassis NU, ya kan, itu biologisnya. Ada juga NU, ya kan, memang hatinya dia tidak ada hubungannya ayah bundanya, tetapi setelah dia tumbuh kembang, ya, kemudian dia tahu NU, kemudian dia senang, akhirnya dia aktif dan dia sayang dan punya proses yang panjang itu. Ada juga orang NU cuma kebetulan bersahabat dengan Pak Kambi, ya. Kemudian Pak Kambi bilang, mau nggak jadi pengurus di NU? Ada juga itu. Jangan sampai itu yang lebih banyak. Ya, ada juga itu. Jadi macam-macam itu NU. Ada juga orang ber-NU, ya supaya bisa naik jenjang jabatan, dia bikinkan apa? Dia bikinkan silsilah nasab ke-NU-an. Ada juga itu supaya bisa jadi kakandep, bisa jadi kakanwil, bisa jadi apa, dibikinkan itu nasab. Iya Prof ya, ini ahli peneliti beliau jadi. Begitu kan bro, di lapangan bro seperti itu. Ada pernah mengaku, saya pernah dengar mengaku bahwa saya orang PMI, katanya mereka dia itu. Prof kan ya bicara PMI di Sulsel, kalian berhenti ber-PMI kalau nggak tahu siapa ketua IKA. Apalagi setelah dikonfirmasi dia bilang, siapa yang kader ya? Saya juga padahal dia sendiri mengatakan saya PMI. Jadi itu, jadi macam-macam itu, macam-macam orang NU itu. Dan itulah indahnya NU, dengan keberagaman itu berarti NU ini banyak yang sayang, banyak yang cinta. Kalau menurut Puang itu bahkan sah-sah yang saja. Iya, bahkan yang mengkritik pun NU sebetulnya itu cinta kepada NU. Jadi saya sebagai orang tarekat tidak boleh marah, tidak boleh suudzon kepada yang mengkritik NU. Karena kenapa? Dia mengkritik karena cinta. Saya ambil husnudzonnya, husnudzonnya ya. Kalau itu mungkin secara tarikatnya, secara hakikatnya. Kalau syariatnya bagaimana, Bro? Kalau dikritik itu berarti kan syariatnya. Kalau dikritik, syariatnya ada apa gitu? Syariatnya itu kan begini. Struktur NU itu harus dibedakan antara pemegang otoritas agama dalam arti ulama dengan pemegang otoritas operasional dalam arti tanfiziyah. Jadi kalau ulamanya itu mereka bergabung di dalam Surya, ya kan. Kemudian tanfiziyah itu para itu pelaksana di lapangan, operasionalnya. Jadi mereka sebenarnya NU ini miliknya Surya sebenarnya. Mestinya Surya itu dimaknai sebagai pengendali di NU karena ini organisasi ulama. Ya, tanfiziyah itu hanya mengurus Surya, mengurusi Surya dan mengurusi apa yang diinginkan oleh Surya. Menerjemahkan karena apa yang warasatul anbiya itu sebenarnya Surya. Ini warasatul anbiya itu. Meskipun saya itu pengurus, tapi saya selalu mengatakan saya ini bukan ulama, saya ngurusi ulama, misalnya kita ngurusi ulama. Mengapa? Karena NU ini warisan ulama. Dan paling sulit dalam hidup kita ini adalah mengurusi warisan, saya kira. Karena apa? Kalau kita salah urus, maka kita akan mungkin dalam tanda petik akan dikutuk oleh mereka yang pewaris, ya. Baik itu dalam keluarga, kalau kita salah urus dengan harta warisan, apalagi di dalam NU. Karena ini NU ini adalah warasatul anbiya. Kalau begitu kita mewarisi cara hidup berislam yang baik. Cara berislam yang baik yang kita yakini sebagai benar adalah NU menurut kita ini. Maka ini harus diurus dengan baik karena ini 2026 nanti itu satu abad. Artinya kalau satu abad kehidupan sebuah organisasi artinya sudah teruji oleh sejarah. Artinya baik. Punya kemampuan untuk mempertahankan diri dalam satu abad. Itu saya kira sistem itu baik. Tidak mati, tidak konflik. Ada organisasi yang hanya hidup bersamaan dengan hidupnya pendirinya. Begitu pendirinya meninggal, maka terjadi konflik. Di NU tidak. Maka dalam konteks muktamar ini menurut saya, maka harus dikelola dengan baik adalah NU sebagai warisan. Jangan sampai kita konflik atau apalagi itu kehidupan kita tidak harmoni gara-gara
ada sesuatu yang pragmatis yang kita perjuangkan di dalam ber-NU. Ini harus kita jaga, mengelola warisan. Tapi Ini yang berat sekali ya, menurut saya. tapi NU sebagai warisan itu juga harus diterjemahkan dengan hati-hati, Prof, secara syariat dan hakikatnya. Karena jangan sampai NU sebagai warisan, ada orang-orang tertentu di NU yang merasa saya lah pewaris sah. Mungkin orang-orang yang di Jawa Timur merasa saya ini pewaris sah karena NU Hadratus Syekh di sini. Bagaimana cara mengendalikan yang seperti itu, Prof? Iya, jadi warisan dalam arti Hadratus Syekh mewariskan kepada semua umat Islam di Indonesia, Ya, bukan kepada zuriyahnya saja. bahkan tunggu dulu, Prof. Iya kan? Malah Bukan sebenarnya zuriyah. bukan hanya untuk Indonesia, Prof. Iya. Kalau menurut saya karena NU sebelum Indonesia ada Hadratus Syekh sudah ada NU di situ. Iya. Berarti NU sebenarnya ini bukan hanya untuk Indonesia, juga harus lebih dibuka lagi secara umum. Saya paham itu. Karena di Sulsel sendiri NU sudah ada sebelum masa merdeka. Nah, gitu. NU masuk di sini itu 1930-an. 1930-an sudah ada NU secara individual. Meskipun abah beliau mendirikan secara formal itu pada tahun 1950-an 50-an, awal, ya. kan? Ya. Tapi sebelumnya sudah ada warisan itu sampai di sini untuk memelihara melalui hubungan antar ulama di Nusantara ini. Ya. Ya, antara lain Pak Kiai Ahmad Bone dan lain sebagainya. Dulu ada namanya Musyawarah Ulama Syafi'iyah. Pada tahun 1937-38 itu mereka sepakat untuk membentuk itu cikal bakal daripada NU di Sulsel. Nanti kita akan bahas tersendiri nih, Prof. Iya. Sejarah NU di kesempatan lain. Ada yang lebih penting ini untuk kita kelirkan sekarang ini menjelang Muktamar ke-34. Kalau Tunggu itu dulu. pemakai Satu lagi, Prof. Ini pada zaman Hadratus Syekh, apakah waktu itu Surya sudah pisah dengan Tampiziyah atau Hadratus Syekh ini merangkap Surya aja, beliau juga Tampiziyah? Wallahu a'lam ya, saya tidak terlalu mendalami sejarah, tapi dalam tradisi NU selalu harus ada orang yang melaksanakan keputusan kiai, meskipun dia bukan kiai. Ya. Itu saya kira roh. Dan itu rananya Tampiziyah. Iya. Apakah dia Tampiziyah? Dia teknokrat. Dia adalah pemikir, dia ada ilmuwan, dia adalah cendekiawan, tapi belum makamnya sebagai ulama. Inilah sekarang ini yang saya kira harus betul-betul mampu menerjemahkan keinginan daripada para ulama itu, mulai dari Hasyim Asy'ari sampai sekarang. Itu Tampiziyah yang harus menerjemahkan. Dalam bentuk apa? Wal ahzu bil jadidil aslah. Beradaptasi dengan hal-hal baru yang lebih baik, dengan manajemen yang baik, dengan teknologi yang baik, yang canggih dan sebagainya, dengan sistem manajemen modern, pemakaian. Sekarang itu harus wa'ahsu bil jadil aslah. Jadi itu Tampiziyah sudah harus betul. Rana jadi wal aksu bil ajril asla ini idealnya menjadi rana Tampiziyah, di situ diperjuangkan itu. Iya, jadi kreativitas itu Di Tampiziyah diberikan oleh jargon ini, oleh prinsip ini dengan prinsip-prinsip hidup yang baru, yang adaptif, ya. Itu saya kira hebatnya NU. Di samping memelihara satu sisi, juga mengembangkan sisi lain. Ya. Jadi tidak vakum. Dan itu yang nanya NU santai kan? Santai. Tapi tidak bisa juga kita terlalu santai. Ya.